Hello everyone, my name is Dava Revanza, NPM 25411011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolution of management. Pengertian evolusi manajemen. Evolusi manajemen adalah proses perkembangan teori, praktik, dan konsep manajemen dari masa ke masa. Seiring dengan perubahan zaman, ilmu manajemen mengalami kemajuan melalui berbagai pendekatan dan teori yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan teknologi. Evaluasi ini menggambarkan bagaimana cara manusia mengatur pekerjaan, sumber daya, dan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu secara lebih efektif dan efisien. Latar belakang perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi, seperti revolusi industri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan efisien dan produktivitas kerja, perubahan nilai dan perilaku manusia dalam organisasi. Tahapan dan aliran dalam evolusi manajemen. A. Aliran manajemen klasik, Classical Management Theory, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Fokus utama, efisien kerja dan struktur organisasi yang jelas. Terdiri atas 3 pendekatan. 1. Manajemen ilmiah, Scientific Management, tokoh Frederick Van Taylor. Konsep utama, pekerjaan harus dianalisis secara ilmiah, standarisasi kerja untuk meningkatkan produktivitas, pemilihan dan pelatihan pekerja secara tepat. Contoh, penggunaan stopwatch untuk mengukur waktu kerja. 2. Teori administratif, Administrative Theory, tokoh Henry Fayol. Konsep utama, 14 prinsip manajemen seperti pembagian kerja, wewenang disiplin, kesatuan pemerintah, dan sebagainya. Fokus pada fungsi manajemen, force planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. 3. Teori birokrasi, Bureaucratic Theory, tokoh Max Weber. Konsep utama, struktur organisasi hierarki dan formal, pembagian tugas dan wewenang yang jelas, sistem aturan dan prosedur tertulis. B. Aliran manajemen perilaku, Behavioral Management Theory, tahun 1930-an sampai tahun 1950-an. Fokus pada peran manusia dalam organisasi, tokoh Elton Mayo, Douglas MacGregor, Abraham Maslow. Konsep utama, faktor sosial dan psikologis memengaruhi produktivitas kerja, motivasi, komunikasi, dan kepuasan kerja menjadi kunci. Teori X dan teori Y, MacGregor, tentang pandangan manajemen terhadap pekerja. Contoh, eksperimen Hightoner yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap karyawan meningkatkan kinerja. C. Aliran manajemen kuantitatif, Quantitative Management Theory, tahun 1940-an sampai 1960-an. Fokus pada penggunaan matematika dan statistik untuk pengembalian keputusan. Tokoh George Denting, Herbert Simon. Konsep utama, Reason Operational Reasons, model dan simulasi untuk efisien sistem, pendekatan sistematis terhadap pemecahan masalah. D. Aliran sistem teori, tahun 1960-an. Fokus pada organisasi sebagai sistem yang saling berkaitan. Konsep utama,
Organisasi terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Perubahan di satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Pentingnya keseimbangan antara input, proses, dan output. Aliran kontingensi. Kontingensi teori. Tahun 1970-an, sekarang fokus pada fleksibilitas manajemen terhadap situasi. Konsep utama, tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Keputusan harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan. Manajer harus adaptasi terhadap perubahan. Aliran kontingensi. Kontingensi teori. Tahun 1970-an, sekarang fokus pada fleksibilitas manajemen terhadap situasi. Konsep utama, tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Keputusan harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan. Manajer harus adaptasi terhadap perubahan. Aliran manajemen modern dan kontemporer. Tahun 1980-an sampai sekarang fokus pada inovasi teknologi dan globalisasi. Ciri-ciri penggunaan teknologi informasi dan otomatisasi. Konsep manajemen mutu total (TQM) dan lean management. Fokus pada kepemimpinan, transformation, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Kesimpulan evolusi manajemen menunjukkan bahwa manajemen bukan ilmu yang statis, tetapi dinamis dan terus berkembang sesuai tantangan zaman. Setiap aliran memberikan kontribusi penting bagi pemahaman modern tentang bagaimana mengelola organisasi secara efektif, dari efisien kerja hingga pemberdayaan manusia dan teknologi. Thank you, that's all for my presentation, and see you in the other video.